Kembali, Komisi Pemberantasan Korupsi nampaknya mulai bergerak untuk menelusuri adanya dugaan tindak pencucian uang yang berasal dari aliran dana tersangka KPK, Rafael Alun Trisambodo. Dalam hasil yang ditemukan, sekiranya tindakan tersebut mengerucut pada perusahaan milik Raffi Ahmad, Transport yang diduga terlibat dalam kasus pencucian uang yang dilakukan oleh ayah dari Mario Dandi. Sebelumnya nama Raffi Ahmad juga sempat dikait-kaitkan lantaran dirinya memiliki hubungan yang begitu dekat dengan menantu dari Rafael Alun, yakni Jeremy Immanuel Santoso. Meski begitu, suami dari Nagita Slavina itu dengan tegas membantah adanya keterlibatannya dalam perkara pencucian uang tersebut. Lantas, seperti apakah pemaparan yang coba disampaikan oleh Iskandar Sitorus selaku perwakilan Indonesia Audit Watch perihal adanya dugaan keterlibatan Transport dalam pencucian uang Rafael Alun? Mengetahui pemberitaan di media nasional bahwa KPK telah menyentuh berbagai pihak, termasuk ada korporasi yang disebut itu di pemberitaan itu Trans, gitu ya. Jadi kami menjadi surprise bahwa ternyata KPK itu mempunyai kinerja yang melompat luar biasa, dan ini patut diapresiasi dan harus didorong, apalagi KPK telah melibatkan sedari awal bagaimana netizen plus 62 untuk terlibat dalam persoalan Rafael Alun Trisambodo ini. Jadi kami mengapresiasi itu, menunjukkan dengan nyata sehingga harus hadir di KPK. Itu yang kami lakukan tadi. Capek gue, ada aja gosip-gosip gue. Itu siapa aja sih? Dari itu Irfan Hakim. Udah biasa gue digosipin, udah biasa temen ngentop aja gue. Siapa aja, silahkan aja dicek, nggak ada apa-apa. Tahu bahwa siapapun mereka akan sentuh. Termasuk kalau melihat dekatnya adalah salah satu manajemen di perusahaan itu adalah menantu dari Rafael. Kalau hitungan-hitungan kita, kajian kita, itu menjadi pintu paling kuat bagi KPK untuk mengeksplor korporasi itu nantinya. Baik arus kasnya, sumber pendanaan modalnya, bagaimana pembayaran pajaknya. Mungkin ditemukan juga hal yang lebih kecil dari itu, seperti mungkin sistem penggajian karyawannya, bagaimana sistem pembagian untungnya, lalu bagaimana mereka menjual produknya, apakah membayar pajak dan lain-lainnya. Dan ini yang kami lihat bahwa KPK sudah sampai pada level untuk mengendus, bahkan kalau kami pikir datanya sudah mereka miliki. Hitungan kami seperti itu. Di aku sebagai, tapi aku nggak kenal sama Om Rafaelnya, aku nggak kenal dan aku nggak pernah ada bisnis. Kok bisa ke lu gitu, kenapa ya? Ya itulah namanya manusia ya, makanya aduh. Tapi aku di bulan Syirawan ini. Mereka ya, Bapak Ibu di KPK, tapi kalau dari sisi perspektif hukum dan kalau kami lihat kajian dari model asesmen terhadap kasus ini sudah pasti ke arah situ ya. Nah, tinggal bagaimana penguatan, mungkin juga waktu ya terhadap KPK. Mereka memiliki waktu lebih sehingga eksplornya lebih dalam dan kami pikir akan lebih cepat. Hitung-hitungan kita, mereka akan memberikan porsi yang lebih besar karena memang ini menjadi perhatian publik, dan patut kita ketahui bahwa ini ada 51 kasus pajak besar di Indonesia yang sudah diindus mereka. Kami yakin mereka akan membuka, menyelidiki ini dengan sempurna untuk memberikan hadiah bagi bangsa ini bahwa KPK itu sudah berbeda kinerjanya, modelnya dari yang sebelum-sebelumnya, begitu. Sebelumnya, misteri artis berinisial P yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh salah satu perusahaan skincare senilai 4,4 triliun rupiah sampai kini masih menjadi misteri. Alhasil, sejumlah artis tanah air berinisial P kini ramai disangkut pautkan terkait tindak pidana pencucian uang tersebut. Jika sebelumnya ada nama Prilly Latukonsina yang menjadi sorotan, kini giliran pedangdut Pamela Savitri yang juga tidak luput ikut dikaitkan sebagai artis yang diduga terlibat pencucian uang senilai 4,4 triliun rupiah tersebut.
Lantas, seperti apa tanggapan Pamela Savitri usai namanya ikut disangkut pautkan sebagai salah satu artis yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang bernilai fantastis tersebut? Kebetulan aku juga baru landing kan ya dari Singapura, seminggu kemarin di Singapura. Terus aku juga kaget sih kalau inisial P itu ternyata ditunjukin ke banyak yang bilang P bisa jadi Pamela gitu ya. Cuman kaget juga sih kalau banyak yang nunjuknya tuh aku gitu. Aku juga kaget sih. Nih untuk teman-teman, kami dari Indonesian Audit Watch mendapat data ada satu perusahaan yang sahamnya 100% itu adalah milik dari pemerintah provinsi, kemudian bank-bank daerah yang ada di Indonesia mengalirkan dana yang bernama biaya komisi. Nah, pembayaran komisi ini diterima menurut catatan di perusahaan tersebut, peruntukannya adalah untuk para gubernur ya, pada periode 2018 sampai 2022. Kurun waktu 2019 sampai ke 2022 cenderung bisnis ini tumbuh. Nah, mereka ini cenderung menggunakan para bintang atau public figure atau selebriti atau apapun namanya untuk mengendorse produk-produk mereka, mengendorse bisnis-bisnis yang selama ini dikategorikan meneruskan bisnis hitam untuk dicuci menjadi lebih putih. Berharap agar nama ini tidak bertambah, tapi melihat jumlahnya kecenderungan mereka menggunakan pola mengendorse hal-hal yang buruk supaya terlihat menjadi baik di tengah-tengah publik. Ini tentu sangat banyak. Kami yakin bukan hanya artis atau selebritis inisial P. Kami berharap agar jumlahnya tidak makin bertambah, tapi kami sangat yakin 4,405 triliun bukan uang yang sedikit, bukan yang bisa mudah untuk bisnis hanya satu, tidak. Karena di beberapa daerah banyak bertumbuhan skincare. Kami menduga bisa jadi bagian dari uang ini, bisa jadi begitu. Bang, itu baru skincare. Umumnya seperti sekarang kita ketahui endorse itu sangat baik, tapi kalau yang kita endorse adalah hal-hal buruk supaya kelihatan menjadi seperti baik, moral kita kan ada. Kami harap agar public figure Indonesia, selebritis Indonesia jangan mau membantu seperti ini. Telisik dahulu perusahaan akan membayar saudara sebelum Anda membantu mereka. Dan kami mohon peran publik juga, kami juga akan mencari siapa artis-artis berikutnya, selebritis berikutnya yang bisa atau yang terkontaminasi terlibat dalam model-model bisnis curang demikian.